Salam kerahiman. Hari ini 4 April, kita diajar oleh Suster Faustina untuk berdoa, doa persembahan. Bisa dilihat di nomor 309. Kita mulai ya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. 309. Allah dan jiwa-jiwa, doa persembahan. Di hadapan surga dan bumi, di hadapan segenap paduan suara para malaikat, di hadapan perawan Maria yang tersuci, di hadapan segala kuasa surga, aku menyatakan kepada Allah Tritunggal bahwa hari ini, dalam kesatuan dengan Yesus Kristus penebus jiwa-jiwa, aku mempersembahkan diriku secara sukarela untuk pertobatan orang-orang berdosa, khususnya untuk jiwa-jiwa yang telah kehilangan harapan akan kerahiman Allah. Persembahan ini meliputi penerimaan dan kepatuhan total kepada kehendak Allah. Semua penderitaan, ketakutan, dan kegentaran yang memenuhi hati orang-orang berdosa. Sebaliknya, aku memberikan kepada mereka semua penghiburan yang diterima jiwaku dari persekutuanku dengan Allah. Singkat kata, aku mempersembahkan segala sesuatu bagi mereka. Misa kudus, komuni kudus, tobat, mati raga, doa. Aku tidak takut akan pukulan keadilan ilahi sebab aku disatukan dengan Yesus. Ya Allahku, dengan cara ini aku ingin mengadakan penyilihan kepadamu atas jiwa-jiwa yang tidak percaya akan kebaikanmu. Melawan segala harapan, aku berharap akan samudra kerahimanmu. Ya Tuhanku dan Allahku, bagianku, harta pusakaku untuk selamanya, aku mendasarkan doa persembahan ini bukan atas kekuatanku sendiri, tetapi atas kekuatan yang mengalir dari pahala Yesus Kristus. Aku akan mengulangi setiap hari persembahan diri ini dengan mengucapkan doa berikut yang kau ajarkan sendiri kepada aku, yakni, oh darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, engkaulah andalanku. Suster Maria Faustina dari Sakramen Maha Kudus, Kamis Putih, dalam Misa Kudus 29 Maret 1934. Hari ini hari spesial, khususnya buat saya. Hari ini adalah hari ulang tahun saya yang ke-65 dan bacaannya diberikan tema doa persembahan dan menjadi satu dorongan buat saya juga untuk bisa berdoa seperti Suster Faustina. Hal ini terjadi pada tanggal 29 Maret 1934 pada Kamis Putih dalam Misa Kudus. Itu yang terjadi, yang dialami oleh Suster Faustina. Yesus berkata, aku ingin agar engkau mempersembahkan dirimu bagi orang-orang berdosa, khususnya jiwa-jiwa yang telah kehilangan harapan akan kerahiman Allah. Itu ada di 308. Jadi 309 doa persembahan ini sebagai jawaban atas apa yang Yesus katakan di 308. Aku ingin agar engkau mempersembahkan dirimu bagi orang-orang berdosa. Dan Suster Faustina menanggapi permintaan Yesus tersebut dengan doa persembahan 309. Dikatakan oleh Suster Faustina dalam doanya, di hadapan surga dan bumi, di hadapan segenap paduan suara para malaikat, di hadapan perawan Maria yang tersuci, di hadapan segala kuasa surga, aku menyatakan pada Allah Tritunggal bahwa hari ini dalam kesatuan dengan Yesus Kristus sebagai penebus jiwa-jiwa, aku mempersembahkan diriku secara sukarela untuk pertobatan orang berdosa. Kita sambil belajar ya, apa yang dilakukan oleh Suster Faustina untuk menjadi silih, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa orang berdosa. Dia mempersembahkan dirinya pada hari ini secara sukarela, bukan terpaksa, bukan karena
ancaman, tapi secara sukarela dia mempersembahkan dirinya untuk pertobatan orang berdosa. Khususnya jiwa yang telah kehilangan harapan akan kerahiman Allah. Kita kembali lagi ke cerita yang lalu yang sampai sekarang masih lumayan rame di WhatsApp grup ya, tentang seorang yang sudah sekarat, sakit parah di rumah sakit, tapi dia nggak mau didoakan oleh pastor. Dia nggak mau terima sakramen tobat. Dia nggak mau terima sakramen perminyakan karena menurut dia percuma. Saya sudah berdosa sangat besar, nggak mungkin Tuhan mengampuni saya. Jadi percuma, jangan doain saya. Di situ ada seorang pastor yang diminta oleh seorang suster untuk berdoa buat si sakit ini. Dan memang reaksinya dia bilang, saya nggak mau didoain, percuma. Karena nggak mau didoakan ya pastornya nggak maksa ya. Pastornya pergi ke kapel, dia berdoa, dan setelah itu ya sudah mau pulang karena orang ini nggak mau didoakan. Tapi ketemu lagi sama suster tersebut, dan suster itu tetap minta kepada pastor tersebut untuk berdoa buat si sakit itu. Nah, gimana caranya ya? Sementara suster ini minta supaya berdoa buat si sakit. Tapi si sakit nggak mau didoain. Akhirnya pastor itu masuk lagi ke ruangan itu dan dia katakan, saya nggak berdoa buat kamu, tapi saya mau berdoa di samping kamu. Saya mau nebeng duduk lah istilahnya ya. Dia mau duduk di samping si sakit, tapi dia nggak berdoa buat si sakit. Si sakit bilang, ya sudah, kalau mau berdoa silahkan. Percuma, jangan doa buat saya katanya ya. Dia marah-marah kalau dia didoakan. Nah, pastor ini berdoa koronka. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Itu terus diulang-ulang sampai akhirnya si sakit merasa terganggu atau tergerak atau ya akhirnya dia bereaksi. Dia bilang sama pastor, jangan doa seperti itu, Tuhan gak mungkin ampunin saya. Biar bagaimanapun Tuhan baik, Tuhan nggak mungkin ampunin saya karena saya dosa besar. Nah, karena hal itulah maka terjadi komunikasi. Dosanya apa? Barulah si sakit ini cerita bahwa dia berdosa besar karena dia menyebabkan satu keluarga di dalam satu mobil ketabrak kereta api karena dia lalai untuk menutup lintasan kereta api tersebut. Pastornya tanya, kejadiannya di mana dan seterusnya dan pastor itu bilang, tahu nggak? Saya adalah anak daripada keluarga yang meninggal tersebut dan saya sudah memaafkan Bapak. Sudah dari sejak dulu saya memaafkan. Si sakit kaget karena ternyata pastor yang melayani dia itu adalah salah satu anak dari keluarga yang meninggal semua karena si anak ini kebetulan tidak ikut dalam mobil tersebut. Akhirnya terjadi rekonsiliasi, terjadi pertobatan. Pastor juga penuh sukacita keluar, cari si suster tadi. Mana susternya? Dia cari, suster rumah sakit bilang, nggak ada suster biarawati di sini. Nggak pernah ada suster biarawati di sini. Tapi pastor itu yakin ada suster biarawati. Karena suster rumah sakit bilang nggak pernah ada suster biarawati, pastor ini juga akhirnya ya sudah menyerah dengan keadaan karena memang dia nggak bisa ketemuin lagi suster tersebut. Sekian lama kemudian pastor ini pergi ke Vilnius dan dia melihat gambar dari Santa Faustina ada di dinding. Dan dengan spontan pastor ini bilang, inilah suster yang menyuruh saya berdoa buat si sakit tersebut. Lihat ya, Suster Faustina sudah jadi Santa Faustina sekarang tetap masih peduli untuk memberikan pertobatan, kesempatan-kesempatan untuk manusia itu bertobat. Karena memang kecintaannya Suster Faustina adalah menyelamatkan jiwa-jiwa. Dan ini menjadi satu bukti bahwa kerahiman Tuhan itu ada, jangan nggak percaya. Dosa semerah apapun, dosa sehitam pekat apapun, Tuhan punya kuasa mampu untuk mengampuni kita. Itu yang dikatakan oleh Suster Faustina ya. Jadi dia mempersembahkan diri secara sukarela untuk pertobatan orang-orang yang berdosa, khususnya
mereka yang kehilangan harapan akan kerahiman Allah. Dan persembahan ini meliputi penerimaan dengan kepatuhan total terhadap kehendak Allah. Tuhan minta dia lakukan apa saja, dia lakukan. Penyerahan total, enggak pilih-pilih. Semua penderitaan, rasa takut, rasa kegentaran yang memenuhi hati orang berdosa, itu juga dia mau terima, dia mau alami. Aku berikan pada mereka seluruh penghiburan. Jadi ketakutan-ketakutan itu, kekhawatiran, kegelisahan itu Suster Faustina mau ambil. Pernah juga Suster Faustina bercerita ya dalam diary-nya, dia melihat ada seorang wanita muda, murid di situ yang sedang dalam dosa besar. Mau melakukan suatu tindakan bunuh diri kalau nggak salah ya. Suster Faustina berdoa buat si anak muda tersebut. Dia berdoa dan dia yang merasakan ketakutan sakratul maut pada saat orang yang mau bunuh diri itu ternyata penuh dengan ketakutan. Ketakutan itu dia ambil dan yang dia berikan adalah penghiburan kepada si orang yang mau bunuh diri tersebut. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Suster Faustina di sini. Penderitaan, ketakutan, kegentaran dia yang tampung. Tapi sebaliknya dia memberikan pada mereka penghiburan. Untuk aku terima jiwaku dari persekutuan dengan Allah. Aku berikan pada mereka semua penghiburan yang aku pernah terima dari persekutuan dengan Allah. Dan aku mempersembahkan segala sesuatu bagi mereka. Ada misa kudus, ada komuni kudus, ada doa, ada adorasi, ada mati raga, itu semua Suster Faustina berikan untuk menjadi silih, menjadi pengganti terhadap keselamatan jiwa-jiwa dari orang-orang berdosa tersebut. Aku nggak takut pukulan katanya ya. Pukulan keadilan ilahi karena aku disatukan dengan Yesus. Jadi ada penderitaan apapun dia bisa tanggung karena dia bersatu dengan Yesus. Aku ingin mengadakan penyilihan kepadamu atas jiwa-jiwa yang tidak percaya akan kebaikanmu. Dengan melawan segala harapan tersebut, aku berharap akan samudera kerahimanmu. Ya Tuhanku dan Allahku, bagianku, harta pusakaku untuk selamanya, aku mendasarkan doa persembahan ini bukan atas kekuatanku sendiri. Jadi doa persembahan yang dia persembahkan bukan atas kekuatanku sendiri karena pasti nggak bakalan kuat ya Suster Faustina. Tapi atas kekuatan yang mengalir dari pahala Yesus Kristus. Mengandalkan Tuhan. Aku akan mengulangi setiap hari persembahan diri ini dengan mengucapkan doa berikut yang kau ajarkan sendiri padaku. Yaitu doa, oh darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, engkau andalanku. Itu ada di 187. Doa ini sering dipakai sama teman-teman untuk doa jam kerahiman. Bukan padahal ya, karena di situ jelas Yesus katakan, doakan doa ini untuk pertobatan mereka yang berdosa. Dengan hati yang remuk rendam, datang pada Tuhan, berdoa untuk pertobatan dari orang yang berdosa. Doa ini sungguh dahsyat karena mohon pertobatan dari orang yang tampaknya enggak mau atau enggak mampu untuk bertobat lagi. Dosanya udah besar sekali. Ini adalah doa istimewa demi bertobatnya orang yang sudah menyerah dalam hidupnya. Berdoa untuk orang-orang yang putus asa. Darah menguduskan jiwa menjadi ilahi, air membenarkan jiwa tersebut. Itu hari ini mari kita belajar juga dari Suster Faustina
mempersembahkan, membuat doa persembahan. Apa yang mau Bapak Ibu persembahkan dalam doa kita, dalam hidup kita. Jadi kembali lagi, Suster Faustina katakan dia mau berdoa setiap hari, doa darah dan air tadi ya, untuk pertobatan orang berdosa. Tapi bukan doa yang diminta oleh Yesus untuk berdoa pada jam kerahiman. Semoga sehari lepas sehari dengan penjelasan-penjelasan semakin bisa mengerti bahwa doa jam kerahiman adalah Yesus minta kalau bisa jalan salib. Kalau enggak pergi ke sakramen Maha Kudus ya, adorasi. Kalau enggak bisa di mana juga renungkan sengsaraku walaupun sebentar. Itu aja untuk hari ini. Terima kasih. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.